macam uh, masukan-masukan atau hal-hal yang terkait dengan regulasi maupun dari sisi-sisi informasi lain yang bermanfaat buat kita semua yang sudah sepakat akan memperjuangkan Amurang untuk menjadi daerah otonomi baru sebagai kota yang definitif nanti. Tentunya banyak hal yang perlu kita diskusikan. Nah, mengawali itu tentunya kita uh, harapkan dari Dr. Ferry Dotliando untuk memberikan sedikit uh, apa-apa yang berkaitan atau hal-hal apa yang mungkin dipandang perlu untuk kita sama-sama laksanakan di dalam gerakan perjuangan kita menuju Amurang sebagai daerah otonomi baru. Silakan Bung Ferry, kami persilakan. Selamat Ya, malam, Pak Rudi. Mas. Boleh suaranya kedengaran, Pak Rudi? Kedengaran, Kedengaran, kedengaran. kedengaran. Ya, jelas ya. Oke. Lanjut. Tabi awaya, Bea. merotoka owa sama waya. Ya, Tabea Waya. Oke. Pertama, saya berterima kasih untuk kepercayaan Pak Rudi Sumampo. Saya diajak untuk sharing pada malam hari ini guna memotivasi ya. Jadi saya langsung memotivasi juga. Jadi Bapak Ibu dalam perjuangan ini ya. Saya bangga karena memang eh, yang berjuang di pembentukan Minahasa Selatan ini masih luar biasa semangatnya ini. Ini ada Pak Markus Wauran, Pak Teddy dan em, Pak Rudi ini. Ini masih belum lupa perjuangan kita dulu ya, perjuangan kita dulu dalam rangka membentuk Minahasa Selatan ya. Dan kita semua yang hadir di sini banyak ya, keterlibatan langsung. Saya juga mengapresiasi untuk para perantau ini, Pak Rudi, Pak Teddy ya. Ini saya juga mengatakan ini Pak Jeki, kalau memang mau serius, saya kira pengalaman waktu Minahasa Selatan lalu, saya juga tidak mau mengatakan apa namanya ya, em, tapi saya juga harus mengakui peran serta dari teman-teman kita di Jakarta itu cukup berpengaruh dan memberikan dampak. Jadi walaupun kita itu kemarin waktu tahun tahun 9 tahun berapa itu kita mulai itu ya. Kita sudah melakukan gerakan-gerakan di daerah, tetapi juga kalau tidak ada peran serta orang-orang teman-teman kita di Jakarta, saya kira juga mungkin agak agak lain ceritanya ya. Mengkomunikasikan dengan elit-elit politik di Jakarta ya. Dan itu sinergitas ini mudah-mudahan juga apa yang akan diperjuangkan oleh teman-teman memperjuangkan Kota Amurang itu melakukan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, ini saya bangga diundang karena ini juga komitmen saya, Pak Teddy, Pak Rudi. Ini komitmen saya pernah mengikrarkan diri bahwa kalau toh misalnya teman-teman ada kerinduan untuk memperjuangkan Amurang menjadi kota, saya mungkin yang bukan merupakan orang Amurang akan berusaha tampil untuk mengambil bagian apapun yang dimintakan. Kenapa demikian? Ini ada sejarahnya. Ya. Ini ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Di awal-awal perjuangan kita memang kemarin sempat ada terhambat sedikit ya. Waktu Minahasa Selatan ini terjadi deadlock, ada tarik menarik. Tarik menarik itu adalah apakah kita membentuk Kabupaten Minahasa Selatan atau Kota Amurang. Jujur saya katakan memang ini menjadi hambatan kita kemarin, menjadi tarik menarik dan salah satu tokoh kita, Pak Mangindaan memang berada di belakang para eh, tokoh-tokoh yang menginginkan kota Amurang. Saya tahu persis ya. Jadi saya mau
klarifikasi dulu ada cerita Pak Mengindaan menolak pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Sebetulnya yang benar, beliau menginginkan pemekaran, tetapi beliau lebih setuju Kota Amurang ya. Jadi beliau sudah ada kajian, ada tim yang dia bentuk dari Bapeda. Ternyata memang Kota Amurang yang lebih lebih pas ketimbang Minahasa Selatan. Menurut tim yang dibentuk oleh Pak Mangindaan waktu itu, saya masih ingat itu ada Pak Sarwan ya, Pak Sarwan di Bapeda. Dia presentasi di hadapan kami waktu itu, dia mengatakan yang lebih pas, yang lebih layak itu adalah Kota Amurang. Nah, tetapi kami di tim itu mengatakan bahwa kalau misalnya Kota Amurang bagaimana dengan yang di selatan? Sementara yang paling parah itu kan di bagian selatan. Kalau mau memang pendekatannya infrastruktur, kalau memang pendekatannya meningkatkan pelayanan publik itu justru kita akan kesulitan kalau misalnya bukan Kabupaten Minahasa Selatan. Panjang ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Panjang ceritanya akhirnya mengambil kesimpulan karena juga semangat dari orang-orang bagian selatan juga cukup cukup eksis, cukup apa namanya itu luar biasa menginginkan kalau boleh Minahasa Selatan, dan akhirnya kesepakatan begini ya. Jadi kita membuat sebuah roadmap. Roadmap itu adalah pertama kita membentuk dulu Kabupaten Minahasa Selatan ya, dengan catatan eh, ibu kota itu langsung di Kota Amurang. Awalnya memang juga untuk ibu kota itu kan kemarin kan jadi tarik menarik juga di Komisi 2 ya. Karena kalau misalnya Kota Amurang itu sepertinya di bagian selatan itu tidak menjangkau secara utuh. Tapi akhirnya karena sebuah kompromi yang luar biasa, persepakatan yang luar biasa, akhirnya kami masukkan dalam borang ya, borang atau naskah akademik atau proposal yang kami susun bersama-sama dengan Prof. Rondonu pada waktu itu. Akhirnya kami menyepakati Minahasa Selatan kabupatennya dan ibu kotanya langsung Kota Murang. Oleh karena itu saya sangat menghormati, sangat menghargai keikhlasan tokoh-tokoh ya. Ada Pak apa itu Pak Robi, ya. Pak Robi juga cukup ngotot pada waktu itu memang kalau boleh Kota Amurang. Tapi banyak tokoh-tokoh yang di Amurang yang dengan ikhlas ya oke, daripada perjuangan kita terhambat cuman mempersoalkan ini, akhirnya disepakati dalam naskah akademik yang kami susun ya, eh, eh, yang seperti sekarang dengan catatan saya juga waktu itu memang membuat ikrar. Nah, kalau Minahasa Selatan sudah jadi, setelah itu Kota Amurang. Nah, tokoh-tokoh di Minahasa Selatan bagian selatan sana itu memang menyatakan janji ya, kalau memang Amurang mau jadi kota, apapun caranya kita harus dukung. Jadi itu sejarah Bapak Ibu sekalian, dan ketika ini mau dikumandangkan ya, Kota Amurang mau dikumandangkan, tentu sebagaimana ikhtiar saya tempo dulu ya dengan teman-teman sebagian bahwa setelah Minahasa Selatan jadi bagaimana kita mendukung, membackup kalau misalnya tokoh-tokoh Kecamatan Amurang itu ingin membentuk menjadi sebuah kota. Ah. Jadi ini Bapak Ibu sekedar sejarah, dan saya kira ini sangat tepat dan ini merupakan momentum ya. Saya katakan momentum karena pertama, em, Minahasa Selatan walaupun memang masih ada tantangan-tantangan apa yang menjadi tujuan kita waktu melakukan pemekaran itu masih ada sedikit-sedikit hambatan, belum semua juga daerah-daerah itu mendapatkan tingkat kesejahteraan yang merata ya. Tetapi kalau melihat juga perkembangan itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus ya. Salah satu misalnya desa saya dulu di Malolak Motoling sana sebelum dia pemekaran itu nama desa itu tidak ada di peta. Tapi sekarang ketika Minahasa Selatan sudah jadi kabupaten, sudah jadi daerah otonom, kampung saya itu sudah keluar di peta. Paling tidak sudah menjadi apa namanya itu menjadi sasaran untuk pembangunan. Ya, walaupun ada keterbatasan, kita sudah mengalami banyak juga kemajuan. Nah, momentum hari ini karena memang Kemendagri juga sudah memberikan peluang, walaupun juga saya mau katakan Bapak Ibu, sampai hari ini moratorium itu belum dicabut ya, belum dicabut oleh Kemendagri ya. Dengan alasan begini, sebetulnya di Kementerian Dalam Negeri itu sementara merancang Grand Design ya.
Grand Design kira-kira itu Indonesia itu cocok berapa provinsi dan berapa kabupaten. Nah, itu sementara dirancang. Ya. Sementara dirancang saya juga belum tahu perkembangan sampai di mana. Jadi Grand Design itu ditunggu dulu baru eh, eh, Kementerian Dalam Negeri membicarakan apa namanya itu pencabutan moratorium. Ya. Memang setelah kita beberapa saat kemudian ada moratorium tetap dikecualikan untuk Papua. Kalau Papua itu tetap dibuka keran untuk pemekaran. Tetapi saya katakan Bapak Ibu, karena ini perjuangan kita memang jangan menunggu moratorium itu di, 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 dicabut. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau memang mau semangat, memang serius ya, mulai hari ini sudah dimulai ya, sudah memulai terutama tentang kesepakatan bersama dulu ya, kesepakatan bersama, persetujuan bersama sebagaimana kita dulu ya. Kita dulu di awal-awal pembentukan itu kan eh, dari senior-senior membentuk badan musyawarah ya. Badan musyawarah kemudian ada panitianya ya. Kemudian ada supporting ya. Ada kalau ada motivatornya, eh, penasehatnya di badan musyawarah, kemudian ada yang eh, pelaksana teknis ya. Dulunya P3 KMS, kemudian berganti menjadi P2 KMS. Kemudian ada supporting. Supportingnya ada dari generasi muda membentuk Forgemis. Kemudian dari Jakarta juga. Kemudian dari Jakarta juga membentuk tim supporting yang sangat-sangat luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu, sebagai saran saja untuk Bapak Ibu, sedapat mungkin sudah mulai membentuk tim ya. Sama persis ya, waktu Minahasa Selatan kemarin juga cukup komplit tim-tim yang dibentuk ya. Ada tim yang memang sekedar memotivasi ya, eh, badan musyawarah itu ya. Kemudian ada yang memang orang di lapangan. Orang di lapangannya ada juga waktu itu memang ada pergerakan mahasiswa juga yang memang dimanfaatkan oleh para pejuang-pejuang pada waktu itu untuk melaksanakan konsolidasi, melaksanakan demo. Nah, itu juga dalam rangka untuk menarik perhatian. Tetapi think tanknya itu sudah harus disiapkan dari sekarang. Think tank itu ya yaitu mereka yang akan menyiapkan borang atau naskah akademik ya. Ya, naskah akademik itu tentu tentang berkaitan dengan kriteria ya. Ya, kalau kriteria itu ada kriteria apa namanya administratif, ada kriteria teknis ya. Kemudian ada juga kriteria tambahan yaitu kriteria politik ya. Kalau kriteria administratif itu ya em, itu tidak susah biasanya, tidak susah karena kita hanya membutuhkan persetujuan dari DPR. Ya. Tetap dari DPR itu harus memberikan persetujuan. Ini yang mungkin ya, kalau kita kita berpengalaman kita di zaman Minahasa Selatan dulu, kita memang kesulitan di teknis ya. Kriteria teknis itu kan cakupannya itu kan adalah soal kemampuan ekonomi ya, kemampuan ekonomi calon wilayah baru ya. Jadi tinggal mau lihat juga di Bapeda atau di dinas atau di Badan Keuangan kita lihat apakah di wilayah Amurang itu cakupannya PAD-nya itu apakah itu menunjang atau tidak. Nah, nah besaran PAD itu yang saya katakan barangkali memang kita menunggu pedoman yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, potensi-potensi daerah juga harus kita tonjolkan ya. Kira-kira kalau Amurang itu potensi yang kita tonjolkan sektor-sektor ekonominya apa yang bisa menopang keberlangsungan sebuah pemerintahan daerah ya. Kemudian juga sosial budaya ya. Jadi sosial budaya juga harus menjadi catatan yang harus kita masukkan di dalam borang. Kemudian juga soal sosial politik, soal jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk juga itu ada kriterianya ya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena ini kota, kota itu minimal itu harus apa ya? Kalau tidak salah itu harus terdiri dari memiliki 5 kecamatan atau 4 ya. Ya, empat kecamatan ya. Seingat saya 4 kecamatan. Jadi apakah Kota Amurang itu sudah memiliki 4 kecamatan dalam rangka untuk menjadi persyaratan.
Kemudian soal apa syarat politik ya saya katakan memang jangan sampai eh, Kota Amurang tokoh-tokohnya itu berpolemik. Ya, kalau misalnya ada polemik ya biasanya ini akan juga menjadi catatan, menjadi perhatian. Apalagi eh, Pak Gubernur yang akan mengusulkan. Jadi kalau juga Pak Gubernur melihat misalnya juga tokoh-tokoh orang tidak ada kesepakatan, saya kira juga akan menjadi apa itu menjadi penilaian tersendiri ya, dari yang mengusulkan. Tapi saya kira juga pengalaman di Minahasa Selatan, tokoh-tokoh elit-elit Kota Amurang cukup cukup solid, cukup kompak. Dan saya kira ini akan menjadi modal, akan menjadi kekuatan, kekuatan dalam rangka untuk mempersiapkan pembentukan Kota Amurang. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bagikan ya. Mudah-mudahan Pak Jeki apa yang diharapkan dari saya untuk mau sampaikan em, bisa tercapai ya. Kalau di Kota Lamawan, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah ada tim ya, sudah ada tim yang mempersiapkan apa yang saya sebutkan tadi ya. Jadi karena begini, kalau kita sudah walaupun moratorium belum dicabut, tapi sekarang kita sudah siap-siap, pada saat ketika moratorium dicabut, ya kita berlomba-lomba untuk memasukkan proposal. Sekarang Bapak Ibu, yang saya tahu data di Kemendagri itu sudah ada 300 proposal yang sudah siap-siap diajukan. Ya. Mereka itu sudah mendaftar dan ketika moratorium itu dicabut, tentu sudah mau siap-siap untuk dimasukkan. Minahasa Minahasa Barat ya, apa ya kalau Rembungan Pineleng itu Minahasa apa namanya itu? Mereka Barat, juga sudah siap-siap barat, ya. barat. Ya, Barat. Mereka juga sudah dalam persiapan. Jadi kalau memang mau serius, jadi Kota Amurang juga sekarang sudah perlu membentuk tim. Ya. Jadi timnya seperti sama persis waktu lapangan adalah orang yang berada di lapangan yang mengkonsolidasi. Ya. Tetapi saya kira para Bapak Ibu secara deskriptif persyaratan Kota Amurang itu sudah memenuhi syarat kalau melihat juga pelabuhan ya, sektor menunjang potensi ekonomi pendapatan asli daerah itu sudah cukup eh, mumpuni dan ini akan menjadi kekuatan menjadi modal bagi para tokoh-tokoh Kota Amurang untuk memperjuangkan pembentukan Kota Amurang. Ini dulu pengantar Pak Rudi. Mudah-mudahan saya akan tetap berada di room untuk barangkali penting untuk juga memberikan masukan-masukan untuk persiapan kita. Ya. Tentu ini kombinasi ya, kombinasi antara pengalaman, ya, pengalaman yang pernah saya lakukan ketika di Minahasa Selatan dulu dengan eh, dikombinasikan dengan apa yang sementara berkembang di Kementerian Dalam Negeri. Demikian Bapak Ibu, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Dr. Ferry Liando atas paparannya. Jadi semakin lengkap kita dengan beberapa masukan-masukan. Kalau pertemuan yang lalu kita menghadirkan seorang birokrat yang juga adalah sebagai pelaku dalam pelaksanaan pemekaran-pemekaran yaitu Pak Sony Sumarsono sebagai mantan Dirjen Otda dan juga beliau sebagai mantan PLT gubernur di wilayah kita di Sulawesi Utara, bahkan di daerah lain di DKI juga dan di semua Makassar ya. Sudah memberikan banyak masukan, sudah sangat tune dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dari aspek atau dari perspektif akademisi. Nah, tadi Pak Ferry sudah menyampaikan beberapa kriteria yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sony waktu yang lalu, tapi ini Pak Ferry lebih cenderung dari aspek akademisi, karena Pak Ferry juga adalah salah satu pelaku ketika Minahasa Selatan kita sama-sama perjuangkan dulu. Jadi banyak hal yang terkait dengan nuansa-nuansa perjuangan yang sama-sama kita akan hadapi nanti. Oleh karena itu,
sangat lengkap sudah, sehingga teman-teman kita yang akan memperjuangkan bisa mendapat satu masukan yang lebih komprehensif dari aspek perjuangan kita. Namun tentunya untuk berjuang kita tidak hanya sendiri-sendiri, harus ada tadi sudah disampaikan, harus ada satu komite, panitia, bamus dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan informasi-informasi terkini, saya juga sering berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di grup ini bahwa dalam rangka menyiapkan badan musyawarah memang cukup panjang juga, karena sampai saat ini setelah beberapa waktu lamanya kita semua berkomunikasi, akhirnya telah lahir suatu kesimpulan. Memang agak rada-rada susah-susah gampang ini mau cari figur yang benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini. Apalagi teman-teman sepakat pokoknya orang jangan terlibat dengan melihat warna-warni politik lah, tetapi benar-benar murni perjuangan. Oleh karena itu, ada masukan-masukan bagaimana kalau dibentuk dulu semacam forum komunikasi. Nah, forum komunikasi inilah yang antara lain melakukan fungsi-fungsi pertemuan seperti ini, membuat rencana-rencana sampai terbentuknya BAMUS, diserahkan kepada BAMUS untuk bersama-sama menyusun secara persyaratan yang diminta oleh ketentuan perundang-undangan, sehingga perjuangan kita ini cukup strategis dan tidak banyak buang waktu lama-lama, dan mungkin bisa kita mengarah ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan silakan teman-teman yang sudah mendengarkan tadi dan masukan-masukan yang sudah disampaikan boleh kita sama-sama diskusikan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan dulu? Dipersilakan. Malam, Pak Oh, Akmin. silakan. Iya, Ya, Pak malam Kor. Pak Rudi. Silakan, Pak Kor. Iya. Eh, Pertama-tama mungkin saya hanya mengusulkan untuk dipersingkat, padat dan jelas, karena mungkin semua suka ikut. Tapi waktu ini kan agak sempit. Saya juga di acara, tapi karena memang rindu, mau tak mau curi waktu di samping gedung Badengar. Dan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Dr. Ferry itu sangat baik. Pak Rudi juga sudah menjelaskan. Tinggal niat kita yang harus betul-betul bukan siaga, harus jalan, gerak. Iya, jangan kita hanya motivasi, hanya pertemuan-pertemuan, tetapi langkah yang dibuat BAMUS mungkin dukungan masyarakat, bentuk-bentuk lembaga atau sebagai lain-lain LSM yang semuanya itu mengarah pada percepatan perjuangan. Hanya ini saja. Karena kalau kita lambat-lambat seperti yang dikutip oleh Pak Ferry, ini masih ditutup. Kalau dibuka kita kelabakan nanti. Karena pemerintah kalau dia membuka, buka cepat. Dan ini langsung bergulir. Jadi saya minta penginisiatif, ada Pak Jeki, ada Pak Roli. Saya pantau terus, ada Pak Uda, ada Pak Andre semua. Kalau boleh secepatnya dibuat itu. Kalau memang siapa yang dipercaya menjadi ketua, sekretaris, itu bergerak. Ada Pak Teddy yang selalu pantau, Pak Rudi, ada Pak Markus yang memberi motivasi. Ya, secepatnya dibuat dan kita bergerak saja bersama. Terima kasih, hanya ini saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kor Munimbar. Luar biasa tanggapannya, ya maunya supaya secepat mungkin direalisasi apa yang menjadi harapan kita semua dengan langkah-langkah yang sangat baik yang sudah diarahkan tadi oleh Pak Ferliando. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Silakan teman-teman yang lain yang memberikan masukan, tanggapan.
dan nanti akhirnya kita akan mengambil suatu kesimpulan sebagai suatu kesepakatan kita bersama dalam 2 kali pertemuan secara formal kita telah laksanakan. Ini adalah pertemuan yang kedua, supaya bisa menghasilkan. Silakan. Oh, silakan. Ya, Berti. Ya, silakan. Berti. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak Fer. Ya, selamat Bung malam. Rudi. Ya, malam baik. Malam baik. Masih kenal Pak kita ini? Belum masih mau. Ya. Oke, begini. Lanjut. Supaya kita bisa menggunakan waktu yang efektif. Setuju sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Ferry Liando. Beliau sudah memberi gambaran berbagai fasilitas sebetulnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana goodwill-nya kita ini akan mempercepat pembentukan yang namanya seperti yang Bung Ferry, saya ada setuju sedikit. Bung Ferry punya penjelasan bahwa Banmus ini harus secepatnya dibuat. Kemudian dalam rangka dibentuknya Banmus, maka sangat perlu ada satu landasan yang nanti akan menunjuk siapa itu Banmus. Jadi dia Banmus bukan mau sampir, mau tunjung-tunjung, bukan. Ada yang namanya tim atau forum yang dibentuk. Saya kira sesuai dengan saran Bro Rudi. Tapi forum itu saya mau usulkan, saya masih lupa, lebih bagus jangan digunakan istilah forum. Itu sudah terlalu rame. Saya lebih cenderung presidium. Presidium yang saya kasih nama Presidium Pembentukan Kota Amurang. Jadi Presidium Preskam. Yuk. Preskam itu. Tapi Preskam inilah yang nanti akan membentuk yang Banmus. Preskam itu yang akan menunjuk siapa-siapa yang Banmus itu. Tadi sudah sempat disinggung nama-nama. Tapi orang harus lebih cerdik, mau melihat orang-orang yang memang betul-betul layak menjadi ketua Banmus dengan lain-lain. Ini perlu diar dalam satu diskusi tentang for name supaya jangan sampai faktor ketersinggungan. Jadi ini penting, for name-nya ini orang harus didiskusikan supaya kalau satu orang sotacumu, maka bisa saja ada orang yang tidak senang dan lain-lain sebagainya. Itu aja dulu. Tapi usul saya sebelum Banmus, dasar daripada Banmus ditunjuknya mereka itu harus yang saya katakan itu Presidium Preskam, Presidium Kota Amurang, Skam itu. Begitu. Makasih, Bung Rudi. Ya, kita lagi sementara ibadah kok, jadi kalau kita ambil waktu ini. Oh iya, makasih banyak. Okay. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih. Nanti sambung lagi. Ya. Oke. Baik. Ya. Kedua penanggap atau yang memberikan masukan yang pada intinya ya cukup baik ya. Kemudian lanjut. Yang lainnya siapa ada yang mau menyampaikan? Silakan. Tentunya nanti kami akan berikan kesempatan kepada Pak Markus Wauran setelah teman-teman yang lainnya akan memberikan informasi dan tanggapan serta masukan dulu. Nanti kami harapkan Pak Markus Wauran akan memberikan juga arahan-arahan sebagai senior ya. Silakan. Baik, Bung Rudi. Izin. Ya. Begini. Bung Medio.
perkembangan kita sampai hari ini memang sudah sangat baik. Tadi baik moderator secara khusus Bung Dr. Ferry Daud Piando sudah menyampaikan beberapa gambaran. Ini kita kira kita langsung merujuk saja pada bagaimana percepatan pembentukan BAMUS. Karena inisiator beberapa waktu lalu sampai per hari kemarin kita sudah mengadakan pendekatan-pendekatan, bahkan kita soan ke beberapa tokoh penting yang ada di Minsel, secara khusus yang ada di range untuk 4 kecamatan sampai 7 kecamatan yang ada di Minsel ini menjadi kota Amurang. Menurut hemat saya, paling penting di sini figur-figur yang sudah ada di benak kita, bahkan yang sudah sangat familiar, tinggal kita media saja dengan kegiatan rapat terbuka, yaitu pembentukan dan pemilihan BAMUS. Kalau seperti itu kita sudah lakukan, kita bisa gerak cepat. Substansi untuk kajian akademis yang disampaikan oleh Bung Ferry, tentu kita dapat kerjakan secara bersama-sama. Hal-hal seperti ini sangat penting untuk kita sama-sama pada kesempatan diskusi ini sepakati. Hingga demikian, per minggu berjalan ini atau di awal Juni, tahapan kita itu pembentukan BAMUS. Saya kira ini dulu yang disampaikan, nanti ada teman-teman lain inisiator untuk menyampaikan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Medi. Ya, baik. Ada lagi yang lain, silakan. Sudah kami catat. Nanti sebentar kita akan simpulkan dan kita sepakati mana yang akan menjadi pilihan kita untuk gerakan perjuangan dalam rangka orang menuju DOB. Silakan. Ada yang lain? Halo, Halo ya, ya, lanjut. halo. Halo ya, silakan Eh, Bung Modi. ya, Silakan. seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pembicara, entah itu BAMUS atau Forum Pembentukan Kota Amurang, itu secepatnya untuk dibentuk. Itu secepat-cepatnya. Dan usul kami untuk personil, karena kalau Kota Amurang itu terbentuk, segala-galanya di Kota Amurang itu ada. Kantor wali kota, kantor dewan, pelabuhan, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Kita juga harus melibatkan ada toko-toko yang dari Minsel atau bagian Minsel atas. Karena kalau Kota Amurang terbentuk, harus juga kita kaji Minsel yang akan dipisahkan dengan Kota Amurang itu harus juga memenuhi syarat dia tetap sebagai satu kabupaten. Jangan Kota Amurang memenuhi syarat dimekarkan, tetapi Kabupaten Minsel atau Minsela bagian atas itu sudah tidak memenuhi syarat sebagai kabupaten. Jadi usul kami ada melibatkan tokoh-tokoh juga dari Minsela. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Modi. Jadi intinya dari pembicara-pembicara atau tanggapan-tanggapan semuanya sudah sepakat kita segera bentuk ya. Cuman berbeda sedikit, ada yang langsung ke BAMUS, ada yang masih dalam bentuk forum atau presidium, apalah namanya gitu ya. Kemudian tadi usulannya melibatkan tokoh-tokoh Minsel di luar Kota Amurang. Pemikirannya jangan sampai Amurang menjadi kota tiba-tiba Minsel tenggelam, kira-kira begitu intinya. Tapi ya tentunya kita juga harus pikirkan nanti dalam bentuk kajian nanti. Tentunya itu akan pasti, terima kasih, itu akan muncul dalam kajian Bung Modi ya. Oke, baik. Silakan yang lain. Bung Jaki. Ya, coba gabung. Ya, silakan Bung Jaki. Ya, baik, terima kasih. Eh,
pada kesempatan ini memang eh, inilah yang kita harapkan karena keterbatasan untuk kita melaksanakan pertemuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Sebenarnya sebagai inisiator, salah satu inisiator, kami sudah berupaya untuk secepatnya karena memang mendengar setiap masukan yang diharapkan oleh teman-teman. Namun memang kendalanya kami seperti yang disampaikan bahwa untuk mengakomodir setiap masukan dan saran ini memang perlu kehati-hatian. Dari awal kami berharap perjuangan atau aspirasi untuk membentuk Kota Amurang ini perlu ada kekompakan. Karena itu dasar pertimbangan kekompakan ini kami tetap ya menilai bahwa perjuangan ini tidak bisa lari atau tidak bisa dikesampingkan dengan perjuangan politik. Sehingga perbedaan atau kepentingan semuanya ini kami selalu berharap supaya ini tanggalkan dulu setiap kepentingan, apalagi perbedaan warna atau ketika orang baru selesai menghadapi pemilu dan pilkada. Nah, harapan kami ke depan memang pembentukan ya wadah atau organisasi yang nantinya akan menggerakkan atau memperjuangkan aspirasi ini, apakah itu BAMUS atau seperti yang dikatakan tadi didahului dengan forum komunikasi atau forum musyawarah, ya memang itu indikator kami yang menjadi legalitas nanti. Karena sesuatu organisasi itu dibentuk, apalagi kepengurusannya harus ada yang memang melegitimasinya. Siapa yang melegitimasinya? Nah, ini karena terbentuk secara spontanitas atau baru, maka legalitasnya kami berharap seperti yang Pak Rudi tawarkan tadi. Ada forum musyawarah. Forum musyawarah itulah yang nantinya menetapkan kepengurusan BAMUS atau Badan Musyawarah nanti. Karena nantinya ketika ditanya, BAMUS ini siapa yang bentuk, siapa yang SK-kan. Nah, ini yang kami harus pikirkan memang supaya meskipun secepat-cepatnya kita membentuk, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beda kalau ini dibentuk oleh pemerintah, SK-nya langsung ditandatangani oleh pemerintah, apakah itu panitia? Nah, itu juga lain. Tetapi kalau khusus untuk BAMUS ini kita kira sudah mengerucut bahwa kita membentuk forum dulu. Forum inilah yang akan menetapkan. Nah, ada satu langkah yang kami ambil, jika inisiator dipercayakan melaksanakan forum musyawarah ini, maka forum musyawarah inilah yang akan melegitimasi pembentukan BAMUS. Nah, itu menjadi dasar pembentukan sehingga SK-nya bisa dikatakan ya forum musyawarah itu, karena dalam forum musyawarah itu pasti kita akan menetapkan siapa yang akan memimpin forum musyawarah itu. Dan forum musyawarah itu kalau kita sepakati, ketua dan sekretaris pimpinan musyawarahnya yang akan melegitimasi ke pembentukan BAMUSnya, maka secara ya legal standingnya bisa kita pertanggungjawabkan bahwa ini hasil musyawarah dengan catatan menghadirkan semua keterwakilan ya kecamatan yang menjadi rencana cakupan usulan daerah otonom baru ini Kota Amurang, yaitu 8 kecamatan. Kita harus sepakat dulu kalau memang 8 kecamatan, karena perlu diingat apabila kita mengesampingkan hal-hal yang bersifat ya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, kita ambil contoh ketika kita diskusi secara terbatas bahwa ada pertimbangan Sulun Tareran dan Tareran itu dipisahkan oleh suatu perkebunan. Nah, apakah itu bisa? Nah, ini yang menjadi ya beban kerja atau tugas dari BAMUS yang akan terbentuk. Makanya mohon maaf kepada teman-teman inisiator yang lain, kami belum bisa melangkah ke arah sana kalau substansi atau legitimasi BAMUS ini belum dibentuk secara resmi. Nah, itu yang membatasi kami. Kami bergerak bisa, tetapi kami sudah memikirkan apa yang akan terjadi. Bisa saja ada gesekan, ada penolakan, karena legitimasi BAMUS ini belum ada. Nah, itu yang kami
coba pikirkan untuk diskusi-diskusi seperti ini yang akan menjadi pijakan untuk kita melangkah. Sekalipun keinginan kita sudah besar, tetapi kita awali dengan cara yang tidak mendasar, maka akan melemahkan kita ketika melakukan pergerakan atau perjuangan ini. Jadi singkat kata menurut saya bahwa hari ini keputusan ini yang akan melegitimasi kita untuk apakah betul melaksanakan pertemuan atau rapat dalam bentuk forum musyawarah atau kita membentuk dulu forum musyawarah baru melaksanakan rapat-rapat lagi. Tetapi menurut saya lebih baik pertemuan itu dianggap pertemuan forum musyawarah yang langsung akan mengambil satu sikap atau keputusan atau kesepakatan bahwa kita akan segera membentuk badan musyawarah supaya tidak memakan waktu yang cukup lama. Dengan catatan mungkin kita akan terlebih dahulu, ya seperti yang dikatakan Pak Roli tadi, soan. Kalau lalu kita soan ke tokoh-tokoh politik. Nah sekarang kita harus soan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini Pak Bupati untuk mendapatkan legitimasi juga. Agar supaya kita bekerja juga atau berjalan diketahui oleh pemerintah. Dan kalau bisa ada rencana jika memang itu dijadwalkan dan bertemu dengan Pak Bupati, nah itu akan menjadi suatu catatan bahwa nantinya pertemuan itu, apakah itu forum musyawarah, akan dihadiri oleh Pak Bupati untuk bisa memberikan sambutan atau pengantar, bahkan kalau bersedia memberikan ya semacam arahan-arahan di dalam pertemuan itu. Kita kira itu dulu yang akan membuat kita menjadi satu persepsi saat ini. Jadi sekali lagi, kita belum bisa berbicara terlalu jauh seperti yang kita sudah dengar, baik dari Pak Sony Sumarsono maupun dari Pak Dr. Ferry Liando tadi. Sangat baik penjelasan untuk hal-hal yang menyangkut teknis maupun administrasi nanti. Kalau kita belum memiliki legal standing untuk wadah atau organisasi yang akan kita jadikan sebagai tempat kita bernaung atau tempat kita akan dipercayakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini nanti ke depan. Kita kira itu mungkin akan ada tambahan dari tokoh-tokoh yang hadir bergabung atau teman-teman yang mungkin masih memiliki pemikiran-pemikiran yang baik untuk kita juga tampung dalam diskusi seperti ini. Kita harapkan diskusi ini ya kalau memang sangat penting dan kita laksanakan ya nanti waktu saja yang akan memberhentikan kita. Kalau memang penting ya bisa, karena kalau ada kesibukan yang lain ya silakan. Tapi kalau tidak sibuk, kita masih berdiskusi sambil kita mendapatkan masukan-masukan untuk kita jadikan sebagai dasar untuk kita melangkah lebih cepat lagi ke depan. Terima kasih Pak Rudi sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Jaki, luar biasa. Jadi ya memang kita perlu juga memikirkan pertama kendala-kendala yang kita hadapi pasti ada, bukan tidak mungkin tidak ada kendala. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Jeki, kemudian bagaimana legitimasi dalam suatu perjuangan, dan apalagi kalau dilihat dari legal standingnya seperti apa ya. Kemudian yang rencana dari kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar wilayah Amurang yang ingin bergabung atau dimasukkan. Karena begini, kita juga kalau kita sudah bentuk BAMUS ya memang ini akan lebih baik kalau langsung bergerak secepatnya. Tetapi mengingat tentunya kita harus soan kepada Bupati, harus menyampaikan kepada Bupati. Kalau kita sudah bentuk BAMUS juga tiba-tiba Bupati juga merasa kok sudah ada badan musyawarah yang resmi ya, kok kita belum pernah bicara dengan beliau. Wah, ini juga menjadi satu pertimbangan karena pengalaman kami juga dulu waktu yang lalu ketika membentuk Minahasa Selatan, waktu itu berpisah dari Kabupaten Minahasa, Kabupaten Induk, bupatinya waktu itu Pak Tanor, bahkan masih rasa berat sekali. Karena apa? Dia akan kehilangan wilayah kekuasaan yang tentunya akan kehilangan potensi PAD-nya dan lain-lain sebagainya. Ini juga kita harus pikirkan. Apakah bupati kita ini langsung bisa menerima, waduh, saya sebagai bupati masih ada 4 tahun lagi lebih ya. Ini kalau terbentuk, kita udah
berkurang lagi ini wilayah yang menyumbang PAD mungkin cukup besar bagi Kabupaten Mas. Ini juga jadi pertimbangan sehingga kalau kita salah melangkah, tidak hati-hati, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti ini, bisa saja ada kendala. Karena itu kita harus hargai bupati sebagai pemimpin dan penguasa di wilayah yang akan kita mekarkan, yaitu Kota Amurang. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang tadi sudah berkembang, ya memang akan lebih baik kita butuh dulu forum itu sebelum BAMUS. Nah, BAMUS itu nanti akan kita realisasikan menurut saya setelah kita bertemu dengan bupati juga, tidak mungkin secepatnya karena kita juga harus mempersiapkan atau harus ada kesiapan dari segi tim yang akan berjuang. Kalau tim salah-salah juga, bupati juga pasti akan ragu-ragu untuk menyetujui atau apa segala macam. Sehingga ini menjadi pertimbangan kita. Nah, tentunya kalau sudah BAMUS harus ada peran pemerintah daerah di sana, pemerintah kabupaten. Tapi kalau masih forum, tentunya ini kan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Nah, artinya kan kita melihat ada ini istilahnya terbentuk secara bottom up, bukan top down. Nah, kalau BAMUS ya harus keduanya, kita harus memikirkan dari bawah dan dari atas. Kalau forum kan tidak perlu persetujuan dari penguasa, namanya masyarakat membentuk satu komunitas dalam memperjuangkan sesuatu, itu sah-sah saja. Jadi terima kasih Pak Jeki, masukannya yang cukup baik, dan Pak Jeki lebih cenderung memang sebaiknya dibentuk dulu forum yang kita mungkin akan sebut nanti. Ada berkembang, ada forum komunikasi, ada forum musyawarah, ada yang tadi diusulkan presidium. Nah, ini kita akan coba diskusikan lagi mana yang lebih tepat. Baik, ada yang lain lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Malam. Pak Teo Ya. Ini sudah angkat tangan. Silakan Pak Teo. Pak Teo Kusoy. Selamat malam. Malam. Jadi, baik. Kita setuju dengan pendapatnya Pak Rudi dan Pak Jeki. Tetapi orang mesti bikin satu wadah kan orang perkumpulan ini yang kalau mau dapat dibuat wadah ini dulu yang di bawah. Nanti dari situ baru bicara BAMUS. Kira-kira begitu toh. Jadi saya setuju dengan Pak Rudi dan Pak Jeki. Karena di mana-mana juga kalau mau bikin DOB kan selalu mesti ada forum dulu yang akan dibentuk. Langon sendiri punya forum lebih dulu baru mereka bikin BAMUS. Di kabupaten lain juga saya lihat selalu mesti ada forum dulu, forum yang dibentuk oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Dan kedua, soal forum atau apa istilahnya itu, presidium, ini orang pakai juga yang pas di trompet telinga lah, forum lah. Kalau presidium itu orang pikir terlalu orang kesannya presidium itu terlalu wah begitu ya, pakai juga itu hari-hari orang dengar ya, forum lah, forum itu sudah bagus kok. Saya kira itu aja. Oke. Cukup. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Teo Kusoy atas inputnya. Sepakat ya Pak Teo dan semua yang menanggapi tadi, intinya sama, sebaiknya kita bentuk forum dulu sebelum badan musyawarah itu terbentuk. Dan baik, saya lihat masih banyak lagi yang belum bicara nih. Kalau saya lihat ini ada hampir 19 orang. Ya, silakan yang lain lagi kalau ada yang mau disampaikan. Boleh. Sebelum ya, silakan. Pak Bung Sony Seryawan. Ya, silakan. Udah, orang panggil sayang udah, Pak. Silakan. Ya, makasih. Selamat malam. Ya, kelihatannya ini pada rame, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Dr. Ferry Liando, itu sangat setuju. Dan disampaikan oleh Pak Kor tadi, Pak Ferry dan lain-lain. Pada intinya, kami juga dalam hal ini beberapa kali
menginisiatif untuk ketemu dengan tokoh-tokoh yang ada, bahkan tokoh pusat, bahkan tokoh-tokoh di antar kecamatan. Itu ada beberapa orang yang kami sudah ketemu, termasuk juga Bu Stefan Liau. Nah, itu beliau mengatakan dan masukan itu, ini semua tidak terlepas dengan politik. Itu beliau tahu persis. Yang kedua, dari sisi yang lain juga tokoh-tokoh yang lain sama seperti itu. Masalahnya di sini, ini cuma sharing aja untuk mencari titik temu. Tadi diusulkan ada forum, nah, itu sangat bagus. Yang kedua untuk BAMUS. Dan setahu kita dalam BAMUS ini kan dari dulu ataupun di mana-mana itu BAMUS itu tokoh-tokoh, yaitu yang termasuk dalam BAMUS itu ya tokoh-tokoh ya dalam segala hal dalam rangka untuk pemekaran kota Amurang ini. Tadi sudah disampaikan, kalau tidak salah rekam tadi dari Pak Ferry mengatakan, Pak Ferliando, bahwa ada juga sebagai istilah bilang bukan helder, tetapi mereka itu sebagai yang turun langsung ke lapangan-lapangan. Nah, di situ saya terbesit karena ini banyak tokoh-tokoh yang agak sulit untuk memikirkan posisi-posisi nanti. Ini kok kalau melihat posisi-posisi yang akan ditempatkan nanti, itu saya melihat di sepanjang jalan perjalanan ini, rasa baku begitu ada. Karena mau tempatkan ini, tawarkan itu, saya juga terlibat di situ untuk jalan mencari tahu figur-figur yang bisa memimpin. Nah, itu tadi kan termasuk itu pekerja di lapangan. Nah, pekerja di lapangan ini kalau buat saya itu panitia. Jadi ada BAMUS dan ada panitia. Ya, panitia ini orang yang akan terlibat langsung di lapangan, dan ya seperti itu. Kalau BAMUS ini pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh, kan sudah masuk di akal lagi kalau sudah tokoh-tokoh yang menjadi di lapangan. Ya, BAMUS ini meramu seperti itu. Jadi itu usul saya. Kalau ada BAMUS juga ada panitia. Panitia itu pelaksana. Karena orang ini sampai saat sekarang jujur, bapak-bapak yang ada di sini, kita ketemu, orang semua ada beberapa teman temu dengan ini. Mau cari figurnya setengah mati. Ada, tetapi menolak. Ketika pergi pada senior ini, menolak. Tapi akan membantu. Orang mau cari di mana? Terpaksa orang pikir, kasih jadi BAMUS pada orang. Karena tokoh-tokoh ini. Karena orang udah bilang, alasan, so tua, so capek. Tapi nanti orang di belakang. Rata-rata yang turun ketemu, saya bisa sampaikan sekarang. Pak Vencetuela, kami sudah kunjungi. Pak Vence bilang, aduh, kita keadaan begini-begini, pergi coba si A. Orang pergi di sana sama. Padahal orang yang berpengaruh. Karena tadi kan udah bilang, Pak Ferry bilang, ada orang yang dari pusat, provinsi, daerah, itu harus cuma semua. Harus terkonek. Terus pergi pasti B lagi. Aduh, kita bantu juga karena Nah, jadi kita bilang kalau semua menolak begitu, ya terpaksa BAMUS tuh tokoh-tokoh sama, nanti itu panitia istilah bilang kota Amurang gitu, kasih itu muda-muda yang di situ terlibat seluruh elemen yang ada, asal ada keterwakilan. Kalau enggak, kami di lapangan sudah ketemu semua itu, tanya Pak Theo, tanya Pak Jeki, Pak Roli, semua pada rata-rata turun jadi belakang. Jadi pikir-pikir kalau BAMUS ini ya kasih tokoh-tokoh tua dan muda-muda yang memang belum pekerja sama Pak. Itu bilang tadi Pak Ferry bilang, orang akan di lapangan. Kalau usul saya seperti itu nanti, tapi forum ini untuk pertama awal mempertemukan orang sama Pak Theo bilang mesti ada pergi Pak Bupati, jalan apa mau bikin kegiatan apa untuk persiapan untuk musda, pembentukan BAMUS. Jadi forum ini yang mengkaji itu untuk pembuatan BAMUS. Nanti habis dari BAMUS, mencari itu muda-muda atau potensi-potensi yang untuk sebagai pekerja di lapangan. Kami juga bersyukur Pak Ferry bilang tadi, bersiap, ini satu kebanggaan buat orang. Pak Ferry ini sudah siap, itu secara tidak langsung Pak Ferry suka di dalam dengan orang sama-sama untuk membantu. Orang bersyukur. Daripada orang mau cari-cari setengah mati, ini Pak Ferry sudah tawarkan diri, saya berikrar. Karena mereka lah pejuang-pejuang Luminsel dan harapan.
ke depan pasti bisa, karena ada muka-muka ini di situ. Ada Pak Rudi, ada Pak Teddy, ada Pak Markus, ada Bung Stefa juga pernah adulasi dengan orang. Bahkan beliau siap, bilang saya siap di belakang. Begitu. Ibu Teti juga, Ibu Feri saya pernah ketemu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang sudah siap, tinggal torang sama Pak Kori bilang, tergantung torang mau ndak, seperti itu. Jadi makasih banyak dan Bapak Ferry yang sudah siap untuk membantu kami, dan hanya itu saja. Mari torang pikirkan secepat mungkin apa yang duluan torang mesti bikin dulu, apa forum baru BAMUS atau ada seperti apa untuk para pekerja di lapangan nanti. Makasih banyak. Terima kasih baik. Pak Sony Setiawan, cukup baik ya, intinya sama. Jadi kita sepakat seperti itu, dan tentunya ini perlu kita dengarkan lagi dari teman-teman yang lain. Kalau masih ada silakan. Sebelum saya akan serahkan kepada Pak Markus Woran kalau sudah siap untuk memberikan arahan juga sebagai senior kita. Pak Markus juga sama-sama dengan kami dulu ketika berjuang pembentukan Minahasa Selatan, dan kita tahu sepak terjang Pak Markus di dunia politik juga, pernah menjadi anggota DPR dan ketua komisi, dan pengalaman lainnya di kemasyarakatan. Mungkin kita beri kesempatan dulu kepada Pak Markus. Pak Markus? Halo? Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Markus. Maaf, saya punya komputer agak error, jadi gambar saya tidak bisa kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengaran, sudah sangat luar biasa ini. Lanjut. Ya, sudah kedengaran? Ada. Suara saya? Iya, kedengaran. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran, ya. Lanjut. Terima kasih Pak Rudi dan saudara-saudara sekalian. Sebenarnya masukan awal saya sudah sampaikan melalui koran, media online, yaitu yang dikelola oleh Pak Tirani ini, Pak Andris. Ya. Pak Andris. Memang apa yang dikatakan Pak Ferry tadi, Pak Ferry Leando, ahli politik kita, bahwa memang sesuai di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah, memang ada 3 syarat, ya. Syarat administratif, kemudian syarat Pak Ferry, saya lupa tuh. Syarat administratif, syarat teknis, kemudian politik. Dan ekonomi. Nah, saudara-saudara, kita harus sadari bahwa perjuangan untuk membentuk Kota Murang ini itu aspirasi dari bawah, bukan dari atas. Itu hayati betul itu. Ya. Karena kalian semua itu daerah yang bergerak, ya. Kalau saya ikuti dari awal itu, kalian yang bergerak, rapat sini, rapat sana, bicara di WA, bikin bentuk WA group dan sebagainya, itu memang aspirasi dari bawah, sama dengan Minsel dulu, itu aspirasi dari bawah. Nah, itu yang kita harus perhatikan dan harus hormati itu. Nah, kemudian saya sependapat kalau bisa secepatnya kita bentuk badan itu. Ya, apa dia badan musyawarah langsung atau ada panitia dan sebagainya, tapi segera bentuk ini supaya sudah ada wadah untuk berjuang, sudah ada wadah untuk kerja. Jangan lagi terus di WA, ya. Sudah harus serius, ya. Kalian untuk bentuk badan itu, ya. Siapa orangnya itu tergantung kalian, karena ini aspirasi dari bawah. Nah, saya dengar tadi usul daripada Pak Rudi, ya. Saya dengar usul tadi dari Pak Rudi agar supaya konsultasi dengan bupati soal orang dan sebagainya. Itu saudara-saudara, kita harus hati-hati Pak Rudi, karena kita harus jaga nama baik beliau. Ya. Harus jaga nama baik beliau, ya.
jangan sampai kemudian dalam rangka pembentukan itu kemudian ada pro dan kontra nanti. Sebab harus diingat, kita ini kalian di sana itu baru selesai pilkada. Jadi ada grup dulu pendukung Pak apa namanya bongkar, lantas kemudian ada koalisi Indonesia Maju yang ada berapa partai itu. Ya. Nah, jangan ini sentimen ini muncul, ya, karena udah lalu itu. Ya. Tapi dan yang berkuasa di Sulawesi Utara itu Kim. Ya. Karena itu orang Hilang suara Pak Markus. Halo? 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 Beliau Ya, ini kali lanjut. Tadi sempat naik suara. Halo, Bung Markus? boleh dokter lempar dari room. Masuk lagi nih. ya, Masuk lagi. Oh, putus tadi. putus tadi. Oke. Halo, Lanjut Bung bisa Markus. dengar suara saya? Ya, Ada. sekarang kedengaran. Halo, Ya, kedengaran sekarang. Ya. halo, Halo ya, kedengaran. halo. Iya, lanjut. Pak Markus, lanjut. Halo? Halo, lanjut Pak Markus. Halo? Ada kendala? Bisa dengar suara saya? Halo. Ya, kedengaran lagi. Nah, kemudian Lanjut. saya harap organisasi BAMUS itu atau apapun namanya yang saudara apa namanya ide itu silakan saudara-saudara bentuk tuh. Jangan lama-lama lagi karena dia yang akan nanti. Nah, kita dari sini jadi Pak Rudi, kita dari sini bukan mengambil keputusan ya. Apa yang kita bicara ini itu menjadi masukan dan saran. Dan saya kira teman-teman Pak Rudi, saya, Pak Teddy dan lain-lain kami akan bantu dengan maksimal apa yang ya. Nanti kemudian kalian bentuk namanya panitia, namanya BAMUS atau panitia dulu atau BAMUS, kalian bisa bentuk itu. Ya. Kemudian action, ya. Jangan apa namanya tunda-tunda waktu. Ya. Kemudian persyaratan di undang-undang memiliki 4 kecamatan. Ya. Nah, di undang-undang itu. Ya. Amurang itu sekarang terdiri dari 3 kecamatan. Amurang Barat, Amurang Kota, dan kemudian Amurang Timur kalau tidak salah. Jadi belum memenuhi syarat. Jadi jangan dulu pikir 5, 6, 7, 8, tapi kalau bisa 4. Kalau 4 sudah memenuhi syarat, oke. Ya. Tapi kalau memang bisa dicapai sampai 6 kecamatan ya, kenapa tidak? Tapi yang penting kita bicara dulu minimal 4 kecamatan. Kalau 4 itu sudah terpenuhi, bisa lah. Kalau lain ingin bergabung ya silakan. Tapi jangan yang lain yang bergabung kemudian malah menghambat, ya, karena berbagai tuntutan dan sebagainya. Nah itu juga harus dipikirkan itu. Ya. Kemudian apa namanya? Saya minta saudara-saudara sekalian, nah kira kami sore ini saya, Bung Rudi, Bung Teddy, kita harapkan supaya kalian di sini, ya kalian di sana itu kompak dan bersatu. Jangan mengatakan lagi, oh ini partai ini. Ya. Kita harus kompak, sebab bukan tidak mungkin ada orang yang tidak senang apa semua ada domba kalian di sana. Ya. Dan kita harus belajar juga dari pengalaman waktu yang lalu. Ya. Kalian di sana harus kompak, ya, harus bersatu. Dan apa saling kritik is okay. Kita negara demokrasi terbuka untuk kritik, tapi kemudian
perbedaan pendapat itu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kembali pada musyawarah mufakat. Ya. Itu yang saya wanti-wanti kepada saudara-saudara. Ya. Ya, dalam dunia politik itu ya adu domba itu ada. Jadi harus hati-hati kalian di sana. Ya. Sebab bisa aja orang yang saya katakan tadi tidak setuju dengan pembentukan kota ini, tapi kemudian muncul bahwa dia jadi pahlawan apa semua ya. Kami yang dulu berjuang di Indonesia itu, saya kira Bung Rudi, Bung Teo juga jadi tahu semua itu. Ya. Kelemahan-kelemahan kita waktu yang lalu itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Jadi intinya tentu secepatnya organisasi itu terserah kesempatan kalian di sana. Ya. Dan kemudian action. Ya. Dan dalam perjalanan nanti harus kerjasama yang erat dengan Bupati dan DPRD Minahasa Selatan karena mereka itu sangat menentukan dalam perjalanan saudara-saudara melengkapi persyaratan dan lain-lain. Ya. Termasuk mungkin nanti ada bantuan, pendapatan sangat hebat kalau memang masuk di dalam APBD ya, mengenai perjuangan daripada Kabupaten Minahasa tadi. Saya kira itu aja. Ya. Terima kasih Pak Markus. Jadi kalau tentang terkait pertama yang terkait dengan persyaratan, saya kira sama juga ada yang diarahkan oleh Pak Feriliando tadi. Kebetulan waktu pertemuan pertama yang lalu kita semua sudah dibekali dengan persentase yang sangat lengkap dari mantan Dirjen Otda Pak Sony Sumarsono, dan materinya sudah dikasih ke kita semua. Jadi itu pegang itu dan baca kembali itu. Dan tadi diingatkan oleh Pak Ferry dan Pak Markus tentang pentingnya persyaratan itu. Jadi baca lagi yang ada di situ, yang diberikan oleh Pak Sony Sumarsono. Yang kedua, kita harus ingat juga Mas, bahwa pembentukan Kota Amurang ini menjadi DOB-nya itu adalah aspirasi dari masyarakat, dari bottom up, ya. Jadi kita harus ingat itu, sehingga tentunya kita sebagai harus memikirkan aspek-aspek oleh semua teman-teman kita yang terkait dengan pertimbangan teknis sebagai kota yang akan dibentuk oleh kita semua melalui peraturan perundangan yang berlaku tentunya. Kemudian ada satu catatan lagi tadi Pak Markus mengingatkan, kita kalau bertemu dengan Pak Bupati, kita juga harus lihat suasana dan nuansa yang terkini. Karena kita juga baru selesai, belum terlalu lama, belum setahun, baru selesai dengan pilkada. Sehingga warna-warni dan nuansa politik tentunya tarik-menarik itu sangat kental, sangat kuat. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan teman-teman di sana. Bagaimana cara untuk mengadakan approach dengan beliau, gitu. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya, segera action dan harus kompak dan bersatu. Ini penting yang diarahkan oleh Pak Markus. Jadi walaupun kita berbeda warna, ideologi politiknya berbeda, tapi kita harus kompak dan bersatu. Jangan hanya karena itu terus kita semua ada sekat-sekat. Nah, ini akan sulit dalam gerakan perjuangan kita. Oleh karena itu tadi diingatkan bahwa ini adalah aspirasi dari bawah, dari masyarakat, tidak melihat warna-warni itu tadi, ya. Itu yang diingatkan oleh Pak Markus. Baik, barangkali mengingat waktu, saya coba tawarkan lagi kalau masih ada yang mau menyampaikan, silakan. Masih ada yang belum menyampaikan? Dulu Pak Ferry Liando bicara. Ya, Pak Ferry Liando, tolong diberi kesempatan. Silakan Pak Ferry. Ya, silakan Pak Ferry. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Iya, namanya ini perjuangan. Jadi kalau perjuangan kan tidak mungkin ada
terlewat hambatan-hambatan seperti Pak Jeki katakan tadi ya. Ya, Kalau lihat ini kita juga belum tahu apa yang menghadang ke depan, tapi kalau mau belajar di Minahasa Selatan dulu kan, udah kiri kanan muka belakang itu yang menghambat orang ya. ya, Orang yang termasuk mau masuk di ruang cara di kantor camat, orang sudah dihadang di muka Iya, pagar. betul sekali. Aduh, banyak tantangan. Oleh karena itu memang saya kira untuk memulai bikin tim kecil dulu, bikin semacam pencanangan atau launching, ya, launching, kemudian kalau bisa diisi dengan seminar kecil tentang prospek Kota Amurang, ya, prospek menuju Kota Amurang, dan itu juga boleh libatkan Pak Bupati. Ya. Jadi launching ini juga sekaligus orang bisa mengukur semacam test the water, siapa-siapa tuh kelompok-kelompok yang sepertinya belum sejalan. Nah, dari situ orang akan ketahui pihak-pihak mana, baru di situ tuh orang sudah mulai konsolidasi pendekatan-pendekatan. Kita juga dulu waktu di Minahasa Selatan dulu kan banyak juga kelompok-kelompok yang menolak ya, tetapi kita dengan cara apapun ya kita lakukan. Pendekatan. Dan terutama ya pendekatan. Jadi semesti orang kan belum tahu siapa-siapa orang. Jadi orang betul. semesti ada semacam launching Ya, atau pencanangan. setuju. Kemudian orang ada semacam seminar kecil lah di situ. Ya, boleh tim kecil supaya dapat tahu mana tuh pendukung, mana yang tuh belum sejalan, akan dapat tahu situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penting juga. Waktu Minahasa Selatan itu lalu, kebetulan kita kan wartawan ya, kita dengan Hendra Sunarji dulu, orang ada di Manado Pos. Waktu itu banyak sekali kelompok-kelompok yang datang menolak, tapi karena orang-orang dalam, jadi kadang-kadang juga tuh berita tuh orang apa itu kelompok-kelompok yang memprotes itu, yang kontra-kontra itu, orang berita tuh orang jaga senai ya. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian penting juga tuh orang berada di apa itu merangkul teman-teman media yang sejalan dengan perjuangan. Jangan sampai justru ada kelompok-kelompok yang kontra yang memanfaatkan juga media untuk melakukan penolakan-penolakan. Tapi itulah perjuangan. Jadi kalau perjuangan itu tidak mungkin, kalau misalnya tidak ada hambatan bukan perjuangan itu. ya, Kalau tidak ada hambatan itu bukan perjuangan. Tapi sekali lagi silakan Bapak Ibu, kalau misalnya memang kalau belum ada apa namanya itu, belum ada tim kerja, nanti juga orang dari kampus boleh akan membantu untuk memfasilitasi. Tapi kalau boleh bikin di Kota Amurang, bikin di Waletas itu, sekaligus juga melihat juga respon Pak Bupati. Kasih undangan, dia mau datang atau nyanda, tetapi di situ bisa mengukur. Jadi orang akan tahu mana yang mendukung, mana tidak, itu mulai dari orang pencanangan, mulai dari launching, kemudian baru memulai melangkah. Itu kira-kira Pak Rudi untuk ya, komentar. Terima kasih banyak. ya. Makasih Bang Ferry yang sudah memberikan juga satu usulan yang baik. Saya kira ini bisa dapat direalisasikan oleh teman-teman kita di Amurang, karena itu juga salah satu bentuk approach kepada pemerintah daerah, tidak hanya langsung audiensi kepada topik pembentukan, tetapi ada semacam launching yang bentuknya kurang lebih isinya tentang materi-materi akan menjadi bahasan dalam perjuangan kita. Itu sangat baik juga. Nah, ini tentunya teman-teman di grup ini yang hadir juga di Siako coba memikirkan itu, dan sepakat semuanya setuju untuk bentuk satu tim kerja namanya, atau forum atau tim kecil. Nah, saya serahkan kepada teman-teman semua bahwa apakah dibentuk sekarang atau nanti pada saat ada launching, atau bagaimana, saya serahkan kepada teman-teman di sana. Coba Silakan. Pak Rudi kasih kesempatan Pak Boy Tumiwa dulu bisa Pak Boy. berbicara. Iya, Pak Boy belum bicara ya dari tadi nih. Oh ya, ini ada mantan ketua dewan ini. Silakan Pak Boy. Saya kemarin ke pengalaman dan
apa-apa bermanfaat buat teman-teman dan buat kita semua. Silakan Pak Boy. Pak Boy. Nggak buka dia punya ini ya, mic-nya. Pak Boy. Pak Boy Tumiwa, silakan. Oh. Dan silakan Pak Boy. Sebelum Pak Boy, kalau masih ada yang lain silakan. Orang sampai jam 8 ya. Jam 8 waktu Jakarta, berarti jam 9, silakan. Sampai jam 8 ya orang. Silakan kalau masih ada. Pak Boy belum semua. Teman-teman lain silakan. Mungkin kita tambahkan. Oh ya, Bung Teddy silakan Bung Teddy. Ya, memang kalau mau start harus ada yang memulai. Nah, sepertinya kawan-kawan di Amurang ini ada rasa sungkan mau saling tunjuk. Sebaiknya prakarsa diambil dari Jakarta. Mendingan untuk memulai bikin forum atau presidium namanya itu, torang jo tetapkan sekarang ada 5 orang yang mempersiapkan tuh forum itu untuk nanti forum yang membentuk BAMUS. Tapi 5 orang ini awal daripada mau bergerak, daripada mereka saling menunggu, nak tahu malu-malu ini soalnya kita lihat kan semua malu-malu untuk memulai. Aduh, mau ngambil prakarsa, saya menjadi ketua atau saya mau ini. Nah, kita bentuk aja di sini ada 5 atau 7 atau kalau Minahasa maka CEO 9 orang. Jadi kita tentukan di malam ini ada 9 orang sebagai penggerak awal untuk pembentukan forum Kota Amurang atau berapa orang lah itu. Kita tentukan malam ini dan ini menjadi tidak basi pertemuan kita malam ini. Ada hasil gitu sebagai langkah awal. Sangat setuju itu. Untuk ke depan gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi begini, teman-teman, ini ada usul konkret. Kita lihat juga memang tadi makanya sebetulnya kami hanya sebatas memfasilitasi. Tapi kalau dilihat yang seperti Pak Teddy bilang ya harus ada yang memulai. Nah, orang semua mulai langsung menuju kepada yang lebih konkret lagi. Tadi kan semua itu tadi mungkin masih ada rasa sungkan orang Jakarta bilang atau masih baku-baku malo atau ada hal-hal lain yang membatasi itu. Oleh karenanya kita dengar usulan Bung Teddy tadi, ya udah saya setuju 9 orang ini tentunya tidak akan hanya 9 orang nanti berkembang, tapi biarlah kita percayakan 9 orang ini yang akan menyusun itu, yang akan berkomunikasi, membentuk yang forum itu namanya apa dan tugas-tugasnya apa sebelum terbentuknya BAMUS dan lain sebagainya. Karena dari seluruh pembicara tadi memang lebih banyak sepakat ya bentuk dulu sebelum ada BAMUS, karena BAMUS memang masih cukup panjang. Sehingga kalau forum ini kan cepat bentuk sekarang, besok bisa bergerak. Kalau BAMUS masih mesti cari orang lagi sana, cari orang di sini, agak repot. Ya, tadi ada usulan di BAMUS itu oleh, kalau nggak salah oleh Bung Sony tadi ya, Sony Saryawan, ya tuh toko-toko yang beberapa kali didatangi, dorong sebaku dapa masih menolak lah ini untuk masuk di BAMUS. Tetapi saya kira kalau sudah bentuk tim yang tadi itu, angkat juga pada orang sebagai penasehat yang notabene akan menjadi calon di BAMUS tentunya. Kalau angkat di penasehat, pada orang di penasehat yang mau dibentuk ini, tentunya akan mengarah ke sana. Saya kira seperti itu. Nah, kita mengerucut saja kalau 9 orang setuju nggak? Ya, Pak Rudi bisa bicara. Oh, silakan. Ya. Jadi apa namanya banyak usul ya.
seperti saya katakan tadi, kita jangan jadi penentu, kita beri masukan kepada mereka. Ya. Orang 15 orang di grup Amuran dengan di grup DOB itu, di grup DA itu ada 100 lebih orang. Ya. Sampai kemudian mereka tersinggung. Jadi kita sarankan ini nama-nama kira-kira orang merubah tambah kurang itu belum sehat. Ini sekarang orang menentukan ini 9 orang. Sore cuma 19 orang itu orang 100 lebih. Jangan orang tersinggung nanti. Itu bukan saya studi ya. Dan cara menambahnya saran ini dari Jakarta yang berperan hanya memberikan saran masukan. Ya. Bukan jadi ya memang ya tidak mungkin hanya 9 orang, tetapi maksudnya Bung Teddy untuk awal ini 9 orang ini bergerak dan tentunya akan berkembang pertama kalau kita teman-teman yang sangat aktif ini sudah bisa kelihatan ya. Silakan deh, kalian aja yang jangan lagi seperti yang Bung Markus bilang, orang jangan orang yang tentukan ya. Memang teman-teman ini sudah sangat proaktif beberapa waktu belakangan ini dalam rangka memperjuangkan ini Kota Murang. Nah silakan Bung Jeki yang paling banyak berinisiatif untuk menghubungi teman-teman, mungkin bisa kasih masukan atas usul Pak Teddy dan Bung Markus. Silakan Bung Jeki. Halo Jeki. Ya Bung Jeki, silakan Bung Jeki. Ya, tadi Pak Boy sudah menyampaikan bahwa ini ada kendala, mungkin dari host Pak Teddy yang bisa Halo, Pak. Coba jadi coba tolong bantu. Katanya mau masuk list ya. Dengan video. Di saya sudah coba Jadi sambil kita diskusikan. Jadi ya tadi usulan Bung Teddy dan Bung Markus. Silakan kalau ada yang merespon dan kita mengerucut saja supaya langsung ada yang mau bekerja atas nama tim itu intinya. Mulai akan dilanjutkan sama silakan. Izin baru. Oke. Masukan. Nah ini ada dari Bu Eli. Sepakat ya, tim ini merumuskan atau berfungsi untuk mengadakan koordinasi tim ini dengan tempat ini kan itu ada dari silakan kalau Bung Jeki silakan ini mau bicara ya Bung Jeki. Ya terima kasih ya terima kasih menanggapi apa yang disampaikan tadi.
memang ini juga menjadi satu pertimbangan diskusi ini, sehingga apapun yang kita bahas saat ini itulah yang menjadi semacam pijakan kembali dari, ya katakanlah yang memulai ini kan inisiator. Nah ini sudah bisa dikatakan lebih ada legitimasi ketika diskusi-diskusi seperti ini merekomendasikan untuk orang ada kesepakatan kembali untuk menjawab apa yang menjadi kendala kita. Nah, kita tidak bisa sebutkan apa yang menjadi kendala lagi karena tadi sudah terang benderang kita bahas. Karena itu apa yang disampaikan tadi, sekalipun tim 9, tetapi ini bagian juga dari teman-teman atau inisiator menggagas atau ya melanjutkan keinginan-keinginan kita untuk menjadikan Kota Amurang sebagai daerah otonom baru. Nah, bagi kita singkat saja menghemat waktu karena tadi Pak Boy belum masuk, saya lebih cenderung untuk selalu memegang ya katakanlah masukan-masukan yang sudah disampaikan untuk menjaga kekompakan bahkan sinergitas kita dengan teman-teman dari semua elemen maupun dari semua kepentingan. Maka ada baiknya tim 9 ini memang harus orang yang benar-benar pertama memahami substantif tentang daerah otonom baru ini, ya termasuk Kota Amurang yang kita akan perjuangkan. Dan saya mengusulkan sebaiknya ini tim 9 juga ini diisi oleh senior-senior. Memang kami bisa pahami dan kami harus legowo menerima bahwa di dalam inisiator ini memang kami sangat ya katakanlah merasakan dampaknya jika ada senior-senior di dalam perjuangan ini, karena kami melihat juga ketika perjuangan Minsel lalu memang rata-rata itu ya dikomandoi oleh senior-senior. Jadi pada kesempatan ini saya sebut saja ada Pak Ferry Mohede, ada Pak Boy Tumiwa yang merupakan senior-senior yang bisa masuk dalam tim 9 nanti dikolaborasikan dengan teman-teman yang dari inisiator. Mungkin itu masukan saya atau tanggapan saya jika ini tim 9 disetujui, karena pengalaman Pak Boy selama perjuangan pembentukan Kabupaten Minas Selatan, bahkan pengalaman dari Pak Ferry Mohede sebagai salah satu birokrat karena terakhir menjabat Kadis, itu adalah satu kolaborasi untuk memberikan ya semacam ya perimbangan di dalam perbedaan-perbedaan jika terjadi hal-hal yang membuat tim 9 ini ada hal-hal atau kendala yang akan dihadapi nanti seperti yang Pak Ferry Liando bilang tadi. Orang bukan dinamakan perjuangan kalau tidak melewati tantangan atau kendala. Kita itu aja dulu dan kita berharap teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan yang sama. Itu dulu tanggapan saya Pak Rudi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita sepakat 9 orang yang menjadi tim untuk tugasnya tentunya ini yang barangkali harus jelas supaya jangan sampai ada tumpang tindih bahwa tim 9 ini tadi hanya untuk berfungsi untuk kelengkapan dari forum yang akan dibentuk itu ya, kira-kira begitu ya. Yang tadi ada usulan perlu susun siapa ketua dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau itu kita sepakati ya kita sebut aja koordinator. Tentunya di dalam tim mesti ada yang memimpin, yang memberikan komando, dan ada yang mempunyai administrasi segala macam. Jadi mungkin sebut aja koordinator atau wakil koordinator dan sekretarisnya yang akan menyiapkan persiapan administrasi terkait koordinasi dengan baik internal di sesama anggota di dalam grup ini atau dengan masyarakat maupun dengan instansi pemerintah daerah. Jadi mungkin kita sebut aja koordinator tim 9, misalkan tadi ada usulkan Boy Tumiwa, Pak Ferry juga harus masuk di situ. Nah, tentunya Pak Jeki juga harus masuk. Siapa lagi? Pak Jeki yang lebih tahu. Pak Roli. Ya? Pak Roli, Pak Uda.
Oh, Sony, Roli, Pak Roli Makauli. Roli, ya. Siapa Pak lagi? Pak Sony Sony. Sariawan. Jadi tadi Boy Tumiwa, Ferry Mohede, Sony, Saryawan, baru Roli Makauli ya. Pak Teo Kusoy. Jeki, Teo Kusoy. Jangan lupa ada keterwakilan Maya. gender. Ya. Maya Saryawan. Siapa lagi? Ibu Maya Saryawan. Maya Saryawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ferry Liando lah. Oh, Ferry Liando. Iya, Ferry Liando harus masuk. Ferry Liando. Bung Icat. Modi. Kalau saya bilang Pak Ferry Liando ini harus jadi tim pengarah dia di tim ini. Iya, dia punya ini sendiri. Kemudian pakar. Gimana Bu? Dewan pakar. Modi Nanti rekeng kalau so 9 berarti so bukan tim 9 jadi apakah lebih bisa? Bisa selesai. Jadi Pak Boy Tumiwa, baru Ferry Mohede, Andres Patirani, Sony, Andre Sengke, Maya Saryawan. Bu Andis Patirani itu media bagian dari media. Andre Sengke. Bagian dari media itu. Andis Andre Ferry Mohede, bicara. Ferry Mohede. Mau bicara? Iya. Silakan Pak Ferry. Untuk koordinator itu jangan lupa itu Doli Tampemawa itu. Ini Tampemawa iya, yang nikah itu ya. Ya. Kominfo dia bersedia. Baru ada Pak yang berposisi berbatasan dengan kecamatan di Minsela itu yang ada di Desa Wakan. Mulia di Lontaan. Oh iya. Itu jadi kalau di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sudah lebih Kang. Lebih. Biar Jod lebih. Apa kalau lebih supaya lebih semangat. Bung Frato Lemboto. Coba dihitung dulu Pak Rudi supaya bisa ditahu. 1 Pak Boy Tumiwa, 2 Ferry Mohede, 3 Ferry Liando, 4 Sony Saryawan, 5 Roli Makauli, 6 Jeki Morang, 7 Teo Kusoy, 8 Maya Saryawan, 9 Modi Liau, 10 Adi Patirani ya? Andris Patirani, baru Doli Tampemawa. Andre Sengke dan Franky Lemboto. Siapa satu Sengke siapa? Andre Sengke. Prato. Ada lagi Andre Sengke. Franky Lemboto, Frato, mantan wakil ketua dewan. Franky kemarin aktif, Franky Lemboto. Kalau enggak 2 kali 9 jadi 18 Pak Bung Teddy. Dia juga dia 13, tim 15, nah apa-apa. Oh gitu. 1, saya itu ulang ya. 1 Boy Tumiwa, 2 Ferry Mohede, 3 Ferry Liando, 4 Sony Saryawan, 5 Roli Makauli, 6 Jeki Morang, 7 Teo Kusoy, 8 Maya Saryawan, 9 Modi Liau, 10 Doli Tampemawa, 11 Andres Patirani, 12
maju. Soleh. Ya. 13. Jangan Minggit, minggit. minggit. Coba Pak Sami minggit. Rosa. Kami Miki. Siap. 14. Jangan lupa. Selanjutnya. Jangan lupa pertemuan orang pertama Zoom itu ada di Rumah Makan Turaga, Ibu Rita. Oh ya, Rita Turaga. Lolowang. Iya. Siapa dia? Rita Lolowang. Rita Lolowang. Rita Lolowang. Sudah 15. Sudah tim 15. Ya, tim 17. Bikin 17 yuk. 17 Jo. Supaya angkat sama. Iya, 17. Bikin 17. 17 siapa? Tetap Pak DP Kolonel nama tetap tim kerja aja. Tim kerja namanya. Pak Mehdi Memangke, Jo. Pak Mehdi Memangke. Ya. Bisa Pak Kolonel Jeffrey Manamis dan Pak Kormono Limbar. Oh ya. Tim Nano juga. Nano Kani. Jeffrey Maramis, Tekor dan Nano. Tim 25 Jo. Jeffrey Maramis, tadi Nano Marcelino ya. Mariano. Pokoknya Mariano ya. Pak Rudi. Mariano Ya, dia usul. Kani. Boleh usul. Ada keterwakilan Muslim, Pak Aziz Nata. Oh siapa? Muslim. Pak Aziz Nata, dia ketua Muhammadiyah Minahasa Selatan. Oh, Aziz Nata. Mata. Ya, oh. Nata. Oh iya. Jadi lagi. Jadi saya baca lagi ya. Boy Miwa, Ferry Moede, Ferliando, Sony Saryawan, Rolim Audi, Yeki Oran, Sofbaya Saryawan, Modilio, Andres Matirani, Frankil Lemboto, Roy Sotar, Rami Minkit, Rita Lolowang, Teddy Mamangke, Jeffrey Maramis, Mariano Penano, Doli sampai Mawa, Asis Mata. Jadi semuanya Pak Rudi. Ya. Pak Rudi. Ya. Ada tadi Pak Ferry dah usul ketua Pak Mulyadi Lontaan dan Pak Mehdi Mamangke supaya lebih menambah. Ya, karena Dora ada kendaraan boleh membantu orang. Lontaan dan Pak Mehdi Mamangke. Pak Mehdi. Oh, Mehdi ya. Ya. Segenap Jo tim 25. Ya. Kalau mau segenap. Jadi kalau mau segenap ada satu. Kalau mau segenap ada dua lagi. Satu Sony Jago. Sony Tumbel. Yang ada ikon malam ini. Tunggu. Sony Tumbel. Ada Sony Tumbel. Michael Senduk belum ada, Richard Ortai belum ada. Bisa tambah Richard katu. Masa Richard Ortai. Tadi dia bilang. Ortai. Andre Zeki. Ya. Ada lupa nama Andre. Michael Senduk juga ada ikut meeting. Bagaimana? Pak Jeki. Ya ada. Mewakili tetapaan Pak Junai Paisa. Andre tadi, Andre siapa ya? Andre Sengke. Ya? Andre Sengke. Andre Sengke sudah. Oh ya, Andre Sengke. Jangan lupa. Kemudian Sony Tumbel. Ya. Bobby Tangkuman kan ada tadi. Ada di meeting ini. Baru siapa? Sony Tumbel. Rudi Duran ini ada di sini. Ayo Rudi Duran ketu. Pak Jeki. Ya. Itu Pak Junai itu mewakili tetapaan Junai Paisa. Oke. Junai Paisa. Oke. Jadi nama-nama nanti boleh ditambahkan, kalian tambahkan. Tapi untuk koordinator tadi sudah sepakat nggak? Mesti ada yang memimpin dan yang mencatat administrasi.
Ya, tadi kan ada Boy Tumiwa koordinator, Ferry Mohede, dan kalau menurut saya sih Pak Ferry jadi semacam steering komitenya kalau di panitia-panitia, tim pengarah atau Boleh, pengarah di boleh, tim setuju. ini mesti ada. Pak Ferry dengan siapa? Jangan Pak Setuju. Ferry sendiri, ada lagi siapa? Yang Ibu lain Maya. ada siapa lagi Pak Ferry? Siapa Pak Ferry? Boy Tumiwa Dewan Pengarah. Oh, Boy Tumiwa dan Pak Ferry ya. Yang lainnya di tim kerja ya. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi ada Ya, anggota. tim pengarahnya Pak Ferry, Liando dan Boy Tumiwa ya. Iya. Baru yang lain ini adalah tim kerja, kira-kira begitu, atau dapat jadi tim kerja, atau kita nggak usah sebut angka berapa timnya, tapi tim kerja. Nah, nanti tim ini akan bentuk yang apa namanya yang forum itu, baru di situ susun personal kepengurusan, ketua siapa, ketuanya siapa, wakil ketuanya. Nah, mungkin tadi sesuai arahan Pak Markus bisa jadi banyak. Tetapi paling tidak tim kerja ini untuk menuju ke situ sudah terakomodir dari beberapa sumber. Itu kira-kira. Halo? Ya. Jadi saya coba bacakan kembali. Nanti tolong teman-teman di sana nanti akan ini direkam sama Pak Teddy. Nanti Pak Reddy akan bikin punya sumber rekaman. Jadi kalau setuju, tim kerja ini ada tim pengarahnya yang sudah ada ya, Pak Ferry Liando, Boy Tumiwa, 2 orang, kalau lebih juga boleh. Baru koordinatornya, siapa koordinator tim kerja ini? Pak Ferry Mohede. Siapa menurut Pak Ferry Mohede? Oh iya, Pak Ferry Mohede ya, koordinator tim. Dan tentunya ada wakilnya. Wakilnya mesti ada, jangan dia sendiri kata. Oh. Wakil Tony Setiawan. Kalau Jeki tepatnya di mana? Sekretaris ya? Jeki Warren sekretaris ya. Oke. Wakilnya mesti ada, jangan bikin sendiri kerja, mesti ada orang itu. Teo bisa bantu. Ya. Maya Saryowan. Maya Saryowan. Teo juga bisa bantu, Teo banyak waktu, Teo Susoy. Ya, wakil. Jadi ada 2 wakil, Maya dan Teo usulan. Dua juga ya, koordinatornya Ferry Mohede, wakil Catotai. Sony Saryawan. Richard Otai. Jangan sebut. Richard Otai. Oh iya, Richard Otai. Oke, selebihnya nanti teman-teman di sanalah lengkapi sesuai kebutuhan. Sementara ini mungkin orang cukup sampai di sini. Jadi ada rekaman ya. Jadi ya. Oke. Nanti daftar itu diposting. Daftar itu diposting di grup. Malam ini diposting ya. Nanti dilihat di rekaman Bung Pak Teddy ya. Oke. Mungkin saya pikir pertemuan ini sudah cukup baik hari ini. Pak Rudi. Ya. Pak Rudi, karena kebetulan di sini Pak Ferry juga sudah bersedia untuk menjadi pengarah dan Pak Boy. Kalau bisa ditambah juga dengan beberapa yang sudah bergabung sini, yang kita lihat ada Dr. Betsy Kapugu, jadi bisa ditambah sebagai pengarah. Jadi bisa ada gabung dengan kita nanti. Oke, Betsy. Oh iya, yang sudah bergabung di sini ya, ada dia tadi ya. Betsy Kapugu. Betsy. Oh, ibu tadi ya. Ya. Oke, saya kira cukup dulu malam ini. Nanti akan diposting di grup dan tentunya tim ini yang orang sementara ini masih menamakan tim kerja ya. Tapi kalau mau dinamakan apa forum dan segala macam silakan. Kira-kira yang pas. Ini sebagai tim kerja. Mau dinamakan apa?
silakan. Ya, Eh, tapi bukan Bamus. kita Dulu bicara Bamus, karena Bamus. Ya, silakan. orang kasih waktu ini tim bekerja kira-kira berapa minggu. Nah, perlu 1 bulan, 1-2 minggu sudah bisa selesai kan? Setuju. Berapa lama? Jadi tim ini melakukan audiensi dengan bupati. Dasarnya rapat malam ini. Begitu. Kemudian mempersiapkan forum Kota Amurang atau apalah mau dinamakan apa. Kalian di sana yang ngatur. Tim kerja pun ini mau dinamakan apa kalian yang ngatur, tapi dasarnya pertemuan pada malam hari ini dan segera ketemu bupati untuk membentuk Bamus atau forum, silakan. Oke. Jadi jangan terlalu lama. Pak Rudi, karena sesuai dengan arah pembicaraan tadi, ini tim ini langsung dinamakan forum musyawarah, supaya nantinya forum musyawarah ini akan mempersiapkan Bamus supaya tidak terlalu berjenjang. Jadi langsung forum aja, forum musyawarah ini atau forum komunikasi, tapi lebih bagus forum musyawarah. Komunikasi aja, karena kalau musyawarah ini kan membentuk lagi badan musyawarah. Kalau mau dari badan musyawarah boleh juga. Jadi forum komunikasi aja. Forum komunikasi. Betul, forum komunikasi saja. Oke. Pembentukan Kota Amurang gitu ya. Ya, oke. Jadi forum Rudi, Ferry. Amurang. Silakan, ya. Rudi. Ya, lanjut. Sekedar himbauan saja. Ya. Selamat malam semua. Malam Bung Ferry. Ya. Tidak ada orang yang tidak dengar kalau dia ada ikuti perkembangan ini. Jadi saya sangat setuju itu Bung Teddy sarankan itu 2 minggu. Nah, kalau dia 2 minggu, bagi teman-teman yang malam ini ada dengar, ini juga tidak harus menunggu undangan. Sudah mempersiapkan apa-apa saja yang perlu. Ya, jadi dalam tempo 2 minggu orang sudah akan berkumpul. Ya. Sampai berkumpul itu kumpul kerja, bukan kumpul bercerita semua. Betul. Maklumi saja, Bung Rudi kan. So ada hasil. Ya. Jadi sekarang bolanya ada sama Bung Ferry dan kawan-kawan. Nanti kalau ada hal-hal apa yang perlu orang diskusikan, orang siap 24 jam. Teddy dan Pak Markus siap membantu. Jadi memang ada beberapa target utama adalah bagaimana kita berhadapan dengan bupati. Ya. Betul. Dan itu tadi saran itu sangat penting. Ya, memang. Macam kehati-hatian menyentuh itu, karena baru selesai pilkada, jangan sampai ada niat baik dan disalah tanggapi oleh penguasa kan, jadi bumerang, keuangan bisa tersendat-sendat karena dia pegang pegang manfaat ditanya. Jadi orang harus makanya tadi usulan dari Bung Ferry Liando untuk adakan launching semacam seminar begitu sangat baik. Di situ orang bisa mengukur sejauh mana orang respon terhadap niat baik dari masyarakat yang saat ini sedang akan diperjuangkan. Begitu. Ya, silakan Bung Ferry dan kawan-kawan, kami siap untuk sewaktu-waktu berngadakan diskusi. Ayo, silakan. Ya, begitu ya. Oke, makasih. Ya. Oke. Ya, jadi Pak Rudi. Ya, lanjut. Ya, jadi dengan adanya forum ini, kami berharap akan selalu ada rapat atau secara daring seperti ini supaya bisa langsung dievaluasi. Setiap katakanlah kalau memang paling lambat itu 1 minggu 1 kali. Pak Doli sampai mau itu mesti diakomodir dia, karena saya dengar dia
sangat welcome sekali untuk perjuangan ini. Mau tahu di mana dia, silakan. Ya, Oke. iya, ya. Oke, Ya, satu lagi ada Oke. yang terbentuknya komunikasi ini dengan sejumlahnya nanti malam ini akan di-share di. Mohon kalau ada kelewat tolong diinformasikan dulu, ya. Ya. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada kami dari Jakarta untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan pertempuran. Oke. Terima kasih. Sampai semuanya, sampai baku dapat secepatnya dalam gerakan perjuangan yang sama. Terima kasih. ya, terima kasih, terima kasih. Toran tutup dengan doa lagi ulang. Toran berikan doa dulu. Ah, Siapa yang berdoa? ada pendeta tadi kita lihat. Sony Sumampu. Ya, so boleh itu ketua tim kerja yang Batunjung. Iya. Bung Sony. Bung Ferry Mohede. Silakan Bung Ferry. Saya berikan kepercayaan kepada kita PAD. Sony silakan, Bung Sony. Bung Sony. Udah. Bung Ya, Sony, tolong ditutup dengan doa, Bung Sony. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak karena kesetiamu tidak berkesudahan bagi kami semua sehingga kegiatan Zoom malam hari ini bisa berlangsung dengan begitu baik. Terima kasih juga buat para bapak-bapak kita yang ada di Jakarta, Pak Rudi Sumampu, Pak Tiri Mateus, Pak Markus Wauran, bahkan narasumber pada malam hari ini Bapak Dr. Ferry Liando, dan juga ada beberapa teman-teman yang terlibat langsung dalam perjalanan dan sama-sama mengikuti kegiatan ini. Dan kami juga di Amurang sudah bersedia waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Tahu Tuhan yang menyertai dan selalu menyertai dalam hidup kami. Kegiatan malam hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Dengan berakhirnya kami akan kembali ke rumah masing-masing dan ada yang di rumah sendiri. Dan seluruh kegiatan hari ini dan sampai selama-lamanya akan ke dalam tangan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bung Sony. Saya kembalikan kepada Bung Teddy untuk menutup Pak Teddy. Ya, makasih semuanya. Ya. Teristimewa Bung Ferry membuka diskusi kita dan akhirnya pertemuan malam hari ini sangat bermanfaat karena berhasil membentuk forum Kota Amurang yang bisa bapak-bapak di sana mulai rilis di pers besok. Jadi besok itu ada rilis tentang ini hasil rapat malam hari ini. Sampai baku dapat ya. Orang tunggu berita dari sana. Malam baik semuanya. Sama-sama, malam baik. Malam baik. Malam. Malam baik.